Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu bab yang kelima, bab terakhir, yaitu program linier. Ya. Untuk sebelum jauh kita mempelajari program linier, kita mengulang dulu masalah sistem persamaan linier dua variabel. Oh ya, kita tadi lupa ya, belum membuka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan materi pendukung untuk program linier. Dan sistem persamaan linier ini sudah kita pelajari sejak di sanawiyah. Ya, kita akan mulai ya sistem persamaan linier, yaitu kita udah tahu bahwa pertidaksamaan linier dua variabel yaitu suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertingginya pangkat 1. Untuk penyelesaian dari pertidaksamaan linier variabel ini merupakan gambaran daerah pada grafik Kartesius, yaitu yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, ya, yang dibatasi oleh suatu garis linier, artinya linier lurus. Ya. Yang kita perlukan dalam program linier nanti penyelesaiannya berarti dengan grafik. Ya, bagaimana? Karena mengulang, Ibu mau ngulang dulu pertidaksamaan liniernya ini. Kita lihat di contoh. Ya. Misalnya contoh pertama. Ya, tentukanlah daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2x tambah y lebih kecil sama dengan 6 dengan x dan y anggota bilangan real. Yang kita lakukan, kita mau jalan pintas, yaitu nanti yang kita mau gambarkan seperti grafik di bawah ini nih. Bagaimana cara kita menggambarkan? Langkah pertama, kita mencari nanti titik potong pada sumbu X, yang ini di sumbu X, dan titik potong dengan sumbu Y. Ya, kita sudah mengetahui bahwa setiap titik yang berpotongan dengan sumbu X, ya, seperti yang ini, ya, berarti setiap ordinatnya bernilai 0 atau nilai Y-nya bernilai 0. Dan kalau yang berpotongan dengan sumbu Y, berarti absisnya yang bernilai 0 atau X-nya bernilai 0. Untuk mencari di titik berapa antara sumbu X dengan sumbu Y, maka langkah pertama begini, kita ngitungnya. Pertama kita lukis garis 2x tambah y sama dengan 6. Mana kalau kita di persamaan linier dua variabel, ini nih garisnya, inilah yang dikatakan garis 2x tambah y sama dengan 6. Bagaimana mencarinya? Dapat titik ini, yaitu kita cari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Jalan pintas kita sudah tahu ini, kalau dengan sumbu X, ini dengan sumbu Y ya. Dengan sumbu Y, berarti ini dengan sumbu Y, berarti harga X-nya 0. Untuk mencari Y-nya berapa? Berarti tinggal kita masukkan di sini 2X, 2 kali 0, 0 ditambah Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 6. Maka dapatlah nilai Y 6. Nanti di koordinat titik potongnya, berarti di sumbu Y 0,6 yang seperti di sini. X-nya 0, Y-nya 6. Nah, terus ambil lagi titik yang berpotongan dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu X, berarti harga Y-nya yang 0. Berarti di sini Y-nya 0, tinggal berarti 2X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 3. Dari mana 6 dibagi 2? 3. Berarti dia punya koordinatnya nanti 3,0 di sini. Nah, kalau kita buat, berarti dari titik 2 titik ini kita hubungkan, jadilah suatu garis. Kalau cuma garis, itu menunjukkan persamaan linier. Yang kita mau itu pertidaksamaan linier, nih, yang lebih kecil dari 6. Berarti nanti kemungkinan titiknya ada di atas garis, ya, sebelah kanan, atau di bawah garis sebelah kiri. Yang mana nanti HP-nya? Kalau pertidaksamaan linier, bisa HP-nya yang diarsir, bisa juga HP-nya yang tidak diarsir. Ya.
Tuh, kita ambil di program linear, kita ambil yang tidak diarsir itu sebagai HP. Nah, bagaimana kita mengarsir dengan tidak diarsirnya? Nih, kita ambil uji titik. Ya. Yang gampang kalian nanti ngambilnya titiknya supaya gampang hitungnya X0 Y-nya 0 di sini supaya ngitungnya cepat. Kalau diambil X-nya 0 berarti sini 2 kali 0 0 ditambah Y-nya 0 0 jadi 0 ya. Nah, 0 ternyata kan lebih kecil dari 6. Benar nggak nih di sini yang diminta? Kalau dimasukkan ini diminta yang daerah yang benar. Kalau dimasukkan X dengan Y-nya hasilnya lebih kecil dari 6. Kita ambil 0,0 ternyata benar. Berarti nanti HP-nya di yang benar kan daerah ini di bawah garis sebelah kiri ya. Tuh, kalau kita lihat ininya berarti di sebelah kirinya bawah ini sebagai daerah penyelesaian. Tuh. Jadi kesimpulannya himpunan penyelesaian adalah daerah bagian kiri bawah. Kenapa? Karena kalau dimasukkan salah satu titik sebenarnya banyak titik. Yang kita ambil yang paling mudah titiknya 0,0 supaya ngitungnya cepat. Ya. Berarti di sini. Nah, berarti inilah sebagai daerah HP. Itu yang diminta pada soal diminta daerah penyelesaian dengan grafik. Inilah grafiknya. HP-nya yang ini. Di sebelah kiri bawah. Ya, tuh. Terus ada lagi misalnya contohnya lagi. Ya, biar lebih jelas lagi, Ibu ambil juga kita diminta tetap grafik ya. Grafik ini ya untuk menyatakan pertidaksamanya 5x min 4y lebih kecil dari min 20. Seperti tadi sama kita cari dulu garisnya. Garis nih, garis yang ini pembatas. Kenapa begini? Dapatnya di 0,5 dengan min 4,0. Dari mana? Dari sini seperti sama seperti tadi. Berarti kita cari dulu di sumbu Y. Kalau sumbu Y tadi X-nya 0, ya, masukkan ke sini. X ini 0, berarti nanti tinggal min 4Y sama dengan min 20, berarti Y-nya sama dengan 5, ketemu. Maka titik potongnya 0,5 di sumbu Y. Begitu juga di sumbu X. Kalau di sumbu X berarti Y-nya yang 0. Tuh, Y-nya 0, masukkan sini berarti 5X sama dengan min 20, berarti X-nya sama dengan min 4. Maka titik potongnya koordinatnya min 4,0. Nih kita gambarkan ke sini. Dari titik ini dengan titik ini kita hubungkan. Di garis lurus, tidak putus-putus. Kenapa tidak putus-putus? Karena soalnya ada sama dengan. Kalau nggak ada sama dengan, garisnya ini nanti kalian gambarnya putus-putus. Putus-putus. Ya. Nah, sekarang kita menentukan daerah HP. Ya, menentukan daerah HP. Uji lagi sama. Titik 0,0 ya, di sini nih. Kalau jawabnya benar, berarti di sini jangan diarsir di bawah garis tadi. Nah, kita masukkan ke sini. Ini kalau diganti 0, ini 0, 0, 0 lebih kecil dari min 20, berarti kan salah. Berarti karena salah, daerah yang bawah garis ini kalian arsir. Kalau arsir terus nih boleh, kalau nggak mau capek segini juga cukup. Berarti nanti HP-nya, itu kesimpulannya ada di kiri atas garis. Nih HP-nya, tuh. Ya. Tuh, ini yang sederhana, soal yang baru satu pertidaksamaan. Kalau di program linear nanti pertidaksamaannya lebih dari satu. Makanya untuk soal berikut Ibu contohkan yang lebih dari satu pertidaksamaannya. Nih, seperti ini. Diminta tentukan daerah HP juga ya. Yang ini nih nanti. Bagaimana cara menggambar ini nih? Ya, kita sama seperti tadi satu-satu ada 3 pertidaksamaan nih. Pertidaksamaan pertama yang ini. Nah, kita cari dulu untuk garis yang ini ya. Garis ini karena ada 2 variabel, ada X dengan Y, berarti garis ini nanti berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana tadi? Kalau dengan sumbu Y, berarti seperti tadi, X-nya 0. Ya, masukkan ke sini nih, ini 0, jadi 3Y sama dengan 12, Y-nya jadi 4. Nah, nanti titik ini 0,4 kalian gambar yang ini nih. Yang ini nih. X-nya 0, Y-nya 4 nih, titik ini yang didapat. Terus titik yang kedua. Titik kedua berarti karena dengan sumbu X, Y-nya 0. X-nya kita cari berarti 3X, 2X sama dengan 12, berarti X-nya 6. Nah, berarti 6,0. Nih, yang ini. Nah, dari titik ini dengan titik ini kalian garis. Tuh, ke sini jadi garis. Nah, sekarang mana HP-nya? Sama seperti tadi, ambil X-nya 0, Y-nya 0 ya. Kalau ini 0 dengan 0, berarti 0. 0 berarti lebih ke sini nih masukannya. 0 lebih kecil dari 12. Berarti kan 0 ada di bawah garis. Makanya diarsir yang di atas garis tuh. Yang ini tuh diarsirnya ke sini. Ya.
Berarti ini HP-nya ada di bawah garis. Nah, kalau satu udah selesai. Sekarang kan ada yang ini. X lebih besar sama dengan 1. Kalau cuma satu variabel, berarti dia berpotongan karena di X, berarti garis kita buat yang berpotongan dengan sumbu X. Ini dia nih garisnya. Di mana? Di angka 1. Ya, karena lebih besar, berarti ada di kanan garis nih. Makanya kita arsirnya di sebelah kiri garis. Ini yang kita arsir nih. Ya. Tuh, sebenarnya di garis sampai ke sini semuanya diarsir. Ini cukup sedikit saja. Berarti HP-nya ini. Untuk yang kedua. Nah, untuk yang ketiga ada lagi Y. Berarti nanti kita buat garis yang berpotongan dengan sumbu Y. Di mana? Di 1 ini. Yang ini nih. Tuh. Berpotongan dengan sumbu Y di 1, dia dimintanya lebih besar. Berarti lebih besar adanya di atas. Nah, ini kita ngasihnya berarti ada di bawah. Nah, berarti mana HP-nya? HP-nya ini berarti yang kosong, yang bersih, yang dibatasi oleh 3 garis. Garis ini, terus garis yang ini yang kedua, terus garis ini yang ketiga. Berarti inilah HP-nya. Tuh kalau lebih dari 1 pertidaksamaan. Ada 3 pertidaksamaan berarti dibatasi oleh 3 garis. Nah, ya Ibu ulang lagi yang sekali lagi tambah lagi. Tetap nih, ada berapa? Oh, sekarang ada 4 pertidaksamaan. Tuh, berarti nanti sebagai daerah HP-nya yang bersih kita tadi yang dibatasi oleh 4 garis. Mana cara membuatnya? Sama seperti tadi. Pertidaksamaan pertama yang ini ya. Tuh, 2X tambah Y lebih kecil dari sama. Kita mau cari dulu garis pembatasnya. Seperti tadi, dengan sumbu Y, X-nya 0. Mencari Y-nya berarti Y sama dengan 8. Tuh, dapat 8 berarti nanti titik potongnya 0,8. Nih yang ini nih, 0,8. Nah, mana titik potong yang kedua? Ganti lagi sekarang dengan sumbu X. Berarti Y-nya 0. Mencari X-nya berarti 8 dibagi 2. Jadi 4. Berarti titik potongnya 4,0. Berarti ini 4,0. Nih, berarti dari sini kita hubungkan ke sini. Jadi garis. Mana yang HP-nya? Masukkan 0,0. Uji coba selalu titiknya 0,0. Ada di bawah ya. Kalau kita hitung ini 0, dimasukkan 0 jadi 0. 0 lebih kecil dari 8, benar ya. Tuh, makanya yang di arsirnya di atas garis yang ini tuh, di atas garis. Tuh. Ya. Nanti belum selesai. Ada yang kedua, yang ini. Berarti jadi 4X tambah 5Y kita mau cari garis pembatas. Sama dengan sumbu Y, X-nya 0. Berarti Y-nya dapatnya 20 dibagi 5 jadi 4. Titik potongnya 0,4 yang mana? Ini. Tuh. Sekarang yang dengan sumbu X. Berarti Y-nya 0. Mendapatkan X-nya berarti 20 dibagi 4 jadi 5. Jadi titik potongnya nanti 5,0 di sumbu X 5,0 ini. Ya, dari titik yang tadi didapat nih 0,4 dengan 5,0 dikatarik garis. Tuh, sama selalu begitu. Nah, sekarang arsirnya yang mana nih ya? Yang diarsir yang salah ya. Kita ambil 0,0, masukkan ke sini. X-nya 0, Y-nya 0. Jadi ini 0 lebih kecil daripada 20 berarti benar. Makanya yang di bawah pada garis ini enggak diarsir, yang diarsir yang di atas. Tuh udah 2 garis. Sekarang garis yang ketiga. X berarti kita buat garis yang berpotongan dengan sumbu X mana nih? Yang ini nih. Sumbu Y ini sebagai garis sama dengan 0. Di sini pertidaksamaan. Karena lebih besar dari 0 berarti adanya di sebelah kanan. Berarti yang diarsir makanya di sebelah kiri. Sebelah kiri garis. Tuh. Ya. Nah, terus yang berikutnya Y dengan 0. Berarti kita buat garis yang berpotongan dengan sumbu Y di 0. Berarti udah ada sumbu X sendiri itu garis artinya garis yang berpotongan dengan sumbu Y di 0. Nah, lebih besar. Berarti kalau lebih besar adanya di atas. Berarti makanya arsirnya di bawah. Mana kita cari sebagai HP yang berpotongan dibatasi oleh 4 garis. Tuh yang ini yang bersih. Berarti ini HP-nya yang bersih. Tuh, ya. Nah, nanti kita gunakan dalam program linear. Atau nanti soal berikutnya dibalik. Sekarang ada gambar. Tuh, kita diminta tentukan sistem pertidaksamaan untuk gambar ini. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, kita lihat dulu pada grafik ini
ada 4 garis nih. Garis miringnya ada 2, ini 1, ini 2. Garis yang vertikalnya yang ini 1. Garis horizontalnya 1. Berarti nanti jawaban kita ada 4 pertidaksamaan. Kita mulai dulu nih. Kita mulai untuk menghitung. Ingat di sanawiyah kalau ada 2 titik ya, X1, Y1, X2, Y2, persamaan garisnya sudah nih di sanawiyah pakai ini. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita praktekkan nih, untuk yang titik yang garis kita mau kerjakan yang ini dulu, yang mempunyai koordinat 0,6 dan 4,0. Kita masukkan titik pertama, berarti Y1 nya 6, Y2 nya sini ya 0, ini X1, Y1, ini X2, Y2, berarti masukkan ini Y dikurangi Y1 nya 6, Y2 nya 0, Y1 nya 6, ini X1 nya di sini 0, terus X2 nya 4 dikurangi X1 nya 0. Berarti ini X dikurangi Y dikurangi 6 tetap, terus 0 dikurangi 6, 6, X dikurangi 0 jadi X, 4 dikurangi 0, 4. Berarti nanti kita kalikan silang. Tuh ke sini. Mau silangnya mana dulu boleh, terbebas. Ini sekarang kita silakan ke sini. Y-6 dikali 4 jadi 4 dikali Y-6. Terus kita silang 6 kali X 6X buka kurung. Ini jadi 4Y. Ini kalikan ke sini jadi min 24 ya, sama dengan min 6. Berarti persamaan garisnya biasanya umumnya X-nya duluan ditulis. Pindah jadi 6X ditambah 4Y. Konstantanya ini dipindahkan ke ruas kanan 24. Nah, ini persamaan garis ya. Kalau nggak ada ini bisa dibagi semua, dibagi 2 jadi ini 3X tambah 2Y sama dengan 12 ya. Nah ada jalan pintas nih sebenarnya. Kalau yang ini bisa kita jalan pintas, nanti ibu ajarkan. Ini yang jalan pintas, yang ini boleh pakai rumus ini sebenarnya. Kalau berpotongan dengan sumbu X dengan sumbu Y, dengan sumbu X berarti dia ini B, 0 karena nilai ordinatnya 0. Kita mau ini ya, persamaan ini bisa nggak jalan pintas nih? Kalau kita mau jalan pintas rumus ini bisa. Terus dengan sumbu Y X nya 0, A, berarti nanti tinggal ini dengan sumbu Y di ordinatnya sebagai koefisien X, di sumbu X, B-nya sebagai koefisien Y. Nanti ininya tinggal dikalikan AB. Ini kalau kita mau cepat ya. Kenapa dapat 6X tambah 4Y sama dengan 24? Kan kita lihat nih B-nya, Y-nya, nih B-nya ini di sebagai nanti dulu. Ini kan X tambah BY sama dengan 6. Ini sebagai A, ini sebagai B ya. Ini tinggal masukkan ke sini. A 6 kali X tuh langsung jadi 6X. Ini kalau mau jalan cepat. Kalau dia syaratnya berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, kalian bisa dengan jalan ini. Ya, berarti A-nya 6, B-nya 4. A-nya untuk di koefisien X, B-nya untuk di koefisien Y. Jadi tinggal 6X ditambah 4Y, 24-nya dari 6 kali 4. Ya, bisa kalian bukti ke rumus ini karena dia dengan sumbu X. Nah, ini selesai. Yang ini juga sebenarnya sama nih. Yang kedua 4, ininya 8 ya. Berarti nanti ini A-nya 4, B-nya 8. Tinggal masukkan nih. Kalau kita mau jalan pintas nih. Jadi masukkan ke sini. A-nya 4X ditambah B-nya 8Y, 32-nya 4 kali 8. Nah, nggak usah pakai rumus ini. Kalau kalian mau cepat. Ya. Nah, sedangkan kita yang ditanya bukan persamaan. Kita kembali
Udah dapat ini, kita dimintanya pertidaksamaan ya. Jadi pertidaksamaannya kita rubah dari persamaan yang didapat, yang ini tandanya nih nanti lebih kecil atau lebih besar. Kalian begini, masukkan ke ini ya. Nah, berarti yang ada di koordinat ini kan ya, nih garis ini, HP-nya ada di bawah garis. Di bawah garis ini nih. Kalau kita masukkan titik 0,0 ke sini. 0 kali 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 ya. 0 dengan 12, bagaimana dia posisinya? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, makanya di sini tandanya kasihnya kalikan tanda lebih kecil. Karena kita telah masukkan, ini 0,0 ada di bawah garis. Ini, sedangkan di bawah garis sebagai daerah HP. Nanti kalian bikin pernyataan yang supaya benar. Kalau kita masukkan ini 0, ini 12. 0 dengan 12, berarti kan lebih kecil. Nah, sekarang yang ini, dia pakai tanda nih nanti sama dengannya dirubah. Lebih kecil atau lebih besar? Sama. Pada garis ini tuh ya 0,0 ada di bawah garis. Sedangkan ini juga daerah HP. Berarti kita bikin pernyataan yang benar. Masukkan lagi. Ini 0 jadi 0 ya. 0 dengan 8 ternyata harus yang benarnya tanda lebih kecil. Nah, dari gini. Sekarang kalau yang satu garis, udah langsung nih garis yang ini misalnya nih. Garis yang ini berarti X. Ya, karena berpotongan di sumbu X. Di mana? Dia di 0, berarti X dengan 0. Nah, sekarang lihat, arsirannya berarti ada di kanan garis ini. Karena di kanan berarti lebih besar. Kalau di kanan kan X-nya lebih besar, makanya dikasih tanda lebih besar sama dengan 0. Kenapa udah sama dengannya? Karena garisnya nggak putus-putus ya. Terus tinggal yang sini, yang satu, yang ini. Ini cuma gitu juga. Karena berpotongan dengan sumbu Y, makanya di sini Y dengan 0. Karena di 0. Nah, tinggal lihat arsirannya yang benarnya karena di atas. Berarti kalau di atas lebih besar, makanya ini lebih besar juga sama dengan 0. Makanya kalau ada garis, inilah dapat pertidaksamaannya. Ada 4 pertidaksamaan karena ada 4 garis. Garis pertama, garis kedua yang ini, garis ketiga ini, garis keempat ini. Ya. Nah, tuh, ya, satu lagi nih. Semuanya soal ini satu lagi. Oh, ini ya. Tuh, sama ini ada gambar. Kita tetap diminta pertidaksamaan. Ya. Nah, yang ini berpotongan dengan sumbu X, tapi yang dengan ini kita mau menentukan garis ini ya. Tuh. 4,0, yang satunya nggak ada nih. Oh, berarti kita ngambil yang ada aja. Pada garis ini ada juga titik 3,1 karena membuat persamaan garis melalui 2 titik. Sedangkan ini bukan di sumbu Y. Berarti kita nggak bisa lagi pakai rumus tadi jalan tepat. AX ditambah BY sama dengan AB. Karena nggak bisa seperti itu, kita pakai rumus yang tadi biasa. Yang Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi Y1, X dikurangi ya, X1, X2 dikurangi X1. Nah, kalian masukkan Y1-nya 0, Y2-nya 1, terus Y1-nya 0, terus X dikurang X2-nya X1-nya ini ya 4, X2-nya tuh 3 min 1, kalau dikurangi jadi ini Y1 per 1, ini X min 4 min 1, kalikan silang seperti tadi. Ini berarti dikalikan silang min Y, ini dulu, nanti dibalik ke sini ya. Ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, dapatlah akhirnya dasar ini. Tapi nggak bisa pakai rumus cepat. Sedangkan yang ini, yang kedua ini, yang garis kedua tuh, oh garis kedua juga sama, yang ini 0,2, ininya tetap juga tuh 3,1, berarti tetap tidak pakai rumus jalan pintas. Masukkan tadi Y1-nya 2, Y2-nya 1, Y1-nya 2, X1-nya 0, X2-nya 3, X1-nya 0 ya. Ini kalau dikurang ini tetap, ini min 1, ini X, ini 3, kalikan silang, berarti ini kali ke sini 3Y, ini min 6 sama dengan min X, sama ini jadi X tambah 3Y sama dengan 6 ya. Nah, berarti yang kita buat sekarang pertidaksamaan seperti tadi. Untuk yang ini sama dengannya nanti diganti apa ya, kita masukkan ya. Untuk yang garis yang ini ya, berarti kita masukkan nih di arsirnya, berarti ada di bawah garis. Berarti kita ambil 0,0 ada di daerah HP, berarti harus kita bikin pernyataan yang benar ya. Ini 0 berarti 0 dengan 4
berarti posisinya lebih ke kecil, makanya kita kasih tanda lebih kecil sama dengan, karena garisnya nggak putus-putus. Untuk yang ini, ya, yang ini berarti garisnya yang ini. Tuh, berarti daerah HP-nya ada di bawah garis. Kita ambil 0 juga di bawah garis, berarti 0 ini ada pada daerah HP. Berarti pernyataannya harus benar. Nih, ini X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0, ini jadi 0, dihitung 0 dengan 6. Posisinya juga lebih kecil, makanya kasih tanda lebih kecil. Terus untuk yang garis yang berikutnya, yang garis yang ini, berarti dia memotong sumbu X, makanya ini X dengan 0 dulu. Lihat, pada garis yang ini HP-nya di sebelah kanan, makanya lebih besar sama dengan 0. Terus yang satu lagi garis yang ini. Ya, garis ini berarti berpotongan dengan sumbu Y di 0, makanya Y dengan 0. Lihat lagi arsirannya berarti ada di atas garis yang ini. Makanya kalau di atas berarti lebih besar, Y sama dengan 0. Nah, itulah yang harus kalian ingat, ini dipelajari diulang-ulang karena nanti kita mau pakai ilmu ini ke program linear selanjutnya. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup kita ngulang dulu pertidaksamaan linear. Mungkin dari pertidaksamaan dibuat grafik atau nanti dari grafik dibuat pertidaksamaan yang akan kita gunakan dalam program linear. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kalian mengerti, nanti kalian terapkan di program linear. Ya, kita akhiri pertemuan kita ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.